Kenalkan, nama saya Sahat Perdana Sritonga, Unit Kerja Kantor Camat Sekotar Kabupaten Tapanuli Utara, Golongan 2, Angkatan 12, nomor absen 25. Tugas 1, Agenda 2, SAR CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Pengampu materi, Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, Pasal 4 menyebutkan asas pelayanan publik yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, stabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan. Ini kita akan membahas tentang akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas. Ada beberapa aspek untuk dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, itu masuk peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan belajar. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas digambarkan sebagai sebuah piramida di mana yang paling bawah itu akuntabilitas personal, yang di atasnya kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling puncak adalah akuntabilitas stakeholder. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, ada beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Lingkungan yang akuntabel dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam penciptaan lingkungannya. Sedangkan transparansi, tujuan dari transparansi ini adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. Integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab ini ada beberapa dua. Yang pertama, tanggung jawab secara perseorangan, yaitu adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Yaitu tanggung jawab atau responsibilitas ini, itu adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya, serta kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Kemudian, untuk menciptakan lingkungan akuntabel yang kelima, kita membutuhkan keadilan. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan karena menjadi landasan utama, sebab ketidakadilan harus dihindari kerap menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas, dan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang harap. Terakhir, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas di mana penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan atau prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Dalam pelaksanaan akuntabilitas terdapat konflik kepentingan. Yang pertama, keuangan. Sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Contohnya menggunakan peralatan lembaga untuk memproduksi barang yang akan digunakan dan dijual secara pribadi, menerima hadiah atau pembayaran mencapai sesuatu yang diinginkan, baru kemudian menerima dana untuk penyediaan informasi pelatihan atau catatan untuk suatu bidang. Konflik kepentingan ini juga ada faktor dari non keuangan, yaitu penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Contohnya berpartisipasi dan sebagai anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi atau keterlibatan dengan calon, penggunaan posisi yang tidak tepat untuk memasarkan atau mempromosikan nilai-nilai atau keyakinan pribadi. Nah, untuk hal itu, perilaku akuntabel seorang secara individual itu ASN harus bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Ketiga, ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi, dan kebijakan. Perilaku akuntabel seorang ASN berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. ASN tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh. Yang kedua, ASN tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, ASN akan mematuhi persyaratan legislatif atau kebijakan sistem instansi dan semua arahan yang sah mengenai komunikasi untuk masalah informasi. Kemudian perilaku akuntabel seorang ASN untuk menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Pertama, ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. Yang kedua, ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadinya. Terakhir, ASN akan melaporkan setiap perilaku curang atau yang korup. Kemudian perilaku akuntabel seorang ASN dalam penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang pertama, ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Kedua, ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Ketiga, ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 4. ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri.